Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis sholihin. Yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Fathur Rahman Hafizahullah selaku Dewan Syariah Tursina International Islamic Boarding School, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Ali Wahyudi selaku Chairman of Tursina International Islamic Boarding School. Yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nur Abidin selaku CEO Tursina International Islamic Boarding School, Dewan Direksi, Dewan Asatid, wabil khusus Bapak Ibu Wali Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan pagi ini kita berkumpul walaupun di dunia maya, di akun Zoom, yang alhamdulillah bisa ikut kajian rutin, yang insya Allah kita agendakan setiap 1 bulan sekali. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, minasyirki ila tauhid, minal kufri ilal iman, minal akhlaqil fasidah, ilal akhlaqil karimah. Baik Bapak Ibu Wali Santri, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Asatidz Tursina juga ikut bergabung di akun Zoom kami. Selamat datang Ustadz Fathur Rahman. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fathur Rahman. Insya Allah untuk kajian ini kita akan mengulas dan juga mendengarkan bagaimana cinta kita ya Ustadz ya. Di judulnya adalah Cinta Anak, Cintai Sekolahnya, Berjuang Bersama Menuju Surga. Baik Bapak Ibu Wali Santri, saya Muhammad Arif Fathur Rahman, izinkan saya menyusun acara untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tausiah, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka agenda pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga agenda acara ini berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, alhamdulillah Ustadz Fathur pas bertepatan dengan Hari Santri Ustadz. Masya Allah, hari ini di tanggal 22 Oktober pagi tadi anak-anak kita sudah melakukan upacara Ustadz, termasuk juga kita berikan tausiah ya, bagaimana tentang santri dan kemuliaannya Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan perjuangan kita sebagai santri betul-betul bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk perubahan Islam yang akan datang insya Allah Ustaz. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, marilah kita simak tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fathur Rahman Hafizahullah. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan dan saya hormati, para ulama,
para pendidik, para pemuka dan panutan masyarakat, para bapak, para ibu, wali santri yang kami hormati, dan semoga senantiasa terlimpah keberkahan dan rahmat Allah dalam kehidupan dan penghidupan kita semua sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperjumpakan lewat media ini dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan anugerah dan karunia yang tiada tara. Wajib kita bersyukur dan senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya sungguh-sungguh bagaimana kita meniti, melakukan langkah, melakukan sikap dan amal perbuatan yang membawa ke dalam keridhaan Allah yang menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan semoga saja menyeluruh kepada umatnya yang senantiasa tunduk patuh mengikuti sunnah-sunnah. Para bapak, para ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah besar yang kita terima sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah buah hati kita, anak-anak kita. Ini anugerah yang sangat besar yang akan menjadikan kemuliaan bagi orang-orang tua, akan menjadikan tambahan kebahagiaan dan kesejahteraan, ketinggian derajat bagi orang. Tetapi di balik anugerah besar ini juga amanah yang sangat besar yang menuntut tanggung jawab kita, yang menuntut kepada tugas kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana anak kita tertuntun, terbimbing sesuai dengan Allah dan keamanah ini manakala tidak kita bisa memban dengan sebaik-baiknya akan menjadi sebuah malapetaka besar, sebuah kehinaan bagi orang tua manakala anak ini terabaikan, amanah anak ini terbengkalai. Hingga hanya orang yang di dunianya saja sudah hancur dunianya, ternoda martabatnya karena pola laku anak. Dan banyak orang tua juga di akhirat nanti akan menjadi hina dan dituntut oleh anaknya karena kurang mengemban amanah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita di banyak ayat tentang bagaimana kita ini harus benar-benar mengemban amanah anak ini sebaik-baik. Seperti Allah mengatakan di dalam surat Al-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah Allah indahu ajrun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan dan mendidik. Apabila kalian memaafkan, mengampuni kesalahan dan dosanya, Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Adil. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan bagi kalian. Tapi di sisi Allah ada pahala yang. Ayat ini mengingatkan kita betapa besar, betapa
betapa berat amanah anak. Ada di antara anak-anak yang akan menjadi musuh kita. Yang akan menjadi musuh kita di dunia maupun di akhirat. Manakala anak itu tidak dibimbing dan tidak benar-benar dididik sesuai dengan apa yang dikehendaki sama. Berhati-hatilah kita dalam mendidik anak. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap anak itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia pasti di dalam hatinya ada kecintaan yang mendalam pada buah hatinya anak. Yujina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal bani. Sudah memang diciptakan indah bagi manusia. Dan istri dan anak-anak. Sehingga orang tua itu pasti senang lihat anaknya apapun. Senang. Tapi kesenangan ini kadang-kadang akan menjerumuskan kepada sebuah tindakan atau sikap yang tidak seyogyanya dilakukan. Bahkan kadang-kadang yang melampaui batasan kewajaran dan melampaui batasan akal sehat. Karena terdorong oleh perasaan senang, cinta. Banyak orang tua yang dulunya merasa hidup waktu mudanya, waktu kecilnya dalam perjuangan, dalam kesempitan, dalam kemiskinan, kemudian sukses di masa tuanya. Dia punya tekad, anak saya jangan merasakan susah. Anak saya jangan merasakan menderita seperti saya. Cukuplah saya yang menderita. Anak saya biar sukses. Dia tidak sadar bahwa kesuksesan yang dia dapatkan itu berkat dari perjuangan. Berkat dari prihatin. Berkat dari kegigihan di waktu susah itu. Dia tidak sadar bahwa semua keberhasilan yang dia dapatkan dari proses yang itu memang tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus dilakukan. Maka ketika dia punya bisnis seperti itu, anaknya dimanja, anaknya dibiarkan untuk bersenang-senang. Maka penyesalan pasti akan diangkat. Karena kesuksesan, keberhasilan itu sebuah hasil, sebuah natijah, sebuah buah dari perjuangan. La tunazil izzatu illa bimururi bariyah. Tidaklah akan mendapatkan kemuliaan izzah dunia akhirat kecuali harus melalui pahitnya perjuangan, pahitnya tobat. Sehingga dorongan emosional yang didorong oleh rasa kecintaan kepada anak ini harus terkontrol oleh bimbingan Allah, oleh aturan Allah yang mana memang kita diciptakan oleh Allah, anak kita diciptakan oleh Allah, baik hardware-nya maupun software-nya, baik fisiknya maupun non-fisiknya, itu semua Allah yang menciptakan. Sehingga kita haruslah melakukan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Jangan hanya karena cinta, kemudian kita sampai melanggar apa-apa yang diatur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Apabila orang tua, anak, saudara, istri, harta yang kita kumpulkan, kemudian perdagangan yang kita upayakan, rumah, masa yang tardona yang kita senangi, yang kita merasa nyaman di situ, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah. Maka tunggulah nantilah sampai Allah memutuskan amrih
keputusan. Artinya kebinasaannya dia ketika menuruti emosional cinta tanpa ada bimbingan Allah. Artinya mencintai orang, anak, istri, keluarga, melebihi mencintai Allah. Artinya karena dasar cinta kepada anak, akhirnya membolehkan apa-apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Membiarkan apa-apa yang seharusnya dilarang oleh Allah. Bahkan kadang-kadang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan. Ini artinya dia lebih karena anak, lebih ya karena kecintaan anak melebihi dari aturan Allah. Kata Rabbatul kata ya Allah ya sungguhlah kehancuran Allah melimpahkan. Dan itu bisa kita lihat betapa banyak penyesalan yang dialami oleh seorang tua ketika memanjakan anak, membiarkan anak dengan bergelimang fasilitas yang disediakan, dengan berbagai macam kemauan yang selalu diperturutkan. Akhirnya anak ini di masa dewasanya dia sangat menyulitkan orang tua, menghabiskan hartanya, merontokkan martabatnya, bahkan banyak sekali yang membuat orang tua menderita. Alhamdulillah, dan sampai itu terjadi pada kita, pada bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita dari pagi hari ini kita bagaimanakah kita menyalurkan rasa cinta yang itu memang secara fitrah ada di dalam hati kita. Menyalurkan rasa cinta ini menjalur dengan apa yang diridhoi Allah, apa yang dibimbingkan oleh Allah yang akan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan aturan Allah yang akan bisa memuliakan anak. Memuliakan anak bukan hanya di dunia saja, insya Allah akan memuliakan anak di akhir. Ini penting kita bicarakan. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk kita belajar tentang ini, Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Ar-Rauf Ar-Rahim yang maha belas kasih, yang maha sayang kepada hamba-hambanya. Di antara hamba-hambanya ini ada yang Habibullah, yang dicintai Allah, Khalilullah, kekasih-kekasih Allah. Maka bagaimana Allah memperlakukan para kekasihnya? Kita bisa lihat Allah punya segala-galanya. Semua alam semesta itu semua dalam genggaman. Jika memang memanjakan itu pendidikan yang diridhai Allah, maka pastilah Allah akan memanjakan para kekasih-kekasih Allah. Apa yang dunia itu akan diserahkan kepada mereka. Tapi bagaimana Allah memperlakukan para kekasih-kekasih Allah, para anbiya, para mursalin, para kekasih Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim diproses oleh Allah? Diproses oleh Allah dengan berbagai macam ibtilah, dengan berbagai macam cobaan. Yang tentunya Allah tahu kemaslahatan, Allah tahu dampak kebaikan yang akan didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Dan juga Allah tahu mengukur bagaimana kemampuan dan kekuatan Nabi Ibrahim yang tidak mungkin melebihi kemampuan di proses. Dengan bisa lihat bagaimana kita Nabi Ibrahim untuk menjadi Khalilullah. Itu bukan sekedar hadiah cuma-cuma, dengan proses ini bedala Ibrahim Rabbu bi kalimatin ba'da. Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat dan Nabi Ibrahim menyempur. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin. Begitu juga Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya cintanya Allah kepada baginda Rasul. Tetapi perlakuan kecintaan Allah itu bisa dilihat dalam sirah baginda. Sejak kecil baginda Rasul
penuh dengan cobaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ya musibah. Lahir ayahanda sudah tidak ada. 6 tahun ibunya sudah dipanggil juga. 9 tahun kakeknya. Terus berbagai macam cobaan yang diberikan. Tapi Allah tahu bahwa itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting buat beliau untuk menambah kemuliaan, untuk menambah martabat, ya, untuk menambah derajat. Berlakukan dengan berbagai. Bukan dimanja, bukan dicor, segera apa dituruti. Tetapi dengan berbagai macam treatment yang itu membuat beliau semakin mulia, semakin tangguh, semakin kokoh. Ini Rasulullah digembleng seperti itu. Dan itulah Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Bagaimana menggembleng kekasih-kekasihnya bukan dengan memanjakan, bukan dengan memperturutkan apa yang dia, tapi dibimbing sampai kematangan, ketangguhan, kesabaran. Kita semua kepingin anak kita sukses. Kita semua kepingin anak kita ini berhasil dunia dan akhirat. Lambang keberhasilan itu adalah surga di dalam Quran. Aman udah dan faz. Orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Maka bagaimana kita membimbing anak kita mendapatkan surga duniawi dan akhirat itu adalah sebuah cita-cita yang mulia. Tetapi ingat para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ya'lam." Apakah kalian mengira begitu mudah masuk surga sebelum Allah mengetahui betapa gigisnya perjuangan kalian, betapa sabarnya dalam menerima dan tabah menerima musibah dan bala. Jadi untuk mendapatkan kesuksesan itu, kalau kita lihat dari ayat ini, ada 2. Liya'lamal ladzina jahadu. Orang-orang yang punya daya juang. Punya daya juang, punya kegigihan, keuletan dalam berjuang tanpa kendor, tanpa takut, tanpa putus asa. Ya. Kemudian waya'lamas sabirin, punya ketangguhan, punya imunitas mental dalam menghadapi cobaan, menghadapi badai, rintangan, tantangan dan itu pasti kita alami dan pasti dialami oleh anak kita. Dan semakin zaman semakin tua itu tantangan cobaannya itu semakin berat. Maka anak-anak kita yang akan dihadapi lebih berat daripada. Maka perlu ketangguhan, perlu imunitas kita yang kokoh, yang tangguh, dan perlu kegigihan, kokohan dalam berjuang. 2 ini yang membuat kita anak yang kita kan. Dan tidak bisa tidak proses-proses ini melalui proses ini. Marilah kita belajar bagaimana orang-orang mulia, orang-orang yang menjadi contoh teladan. Ya. Bagaimana baginda Rasul mendidik putri-putrinya, ya seluruh putrinya. Rasul itu dicintai Rasulullah. Tetapi yang paling kedekatan hatinya paling itu adalah Sayyidatina Fatimah. Dididik oleh Rasul bukan dengan dimanja, bukan dengan apa yang dia mau diperturutkan, tidak. Tetapi kita coba lihat di sebuah riwayah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah pada waktu itu membagi-bagi. Maklum, keluarganya Sayyidina Ali itu tidak punya pembantu, sehingga Siti Fatimah itu harus
ngangsu, harus nutu gandum itu dengan tangan. Sehingga tangan beliau menjadi kasar karena harus nutu, harus ngangsu, harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sedangkan baginda Rasul banyak ghanimah, banyak budak-budak yang dibagi-bagi kepada para. Maka berinisiatiflah Siti Fatimah kepada baginda. Kebetulan tidak ketemu kepada Wetiran, ketemunya kepada Siti Aisyah, menyampaikan bahwasanya pekerjaan rumah tangganya tangannya menjadi kasar karena harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Semoga baginda Rasul mau memberi satu khadim, satu pembantu untuk membantu saya dalam menyelesaikan hajat. Sayyidatina Fatimah adalah putri pemimpin, putri presiden. Hajat kalau minta pembantu. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasul. Di malam hari baginda Rasul datang kepada Sayyidina Ali dan Sifat. Langsung menuju kamarnya ketika beliau Sayyidina Ali dan Sifat sedang berbaring ingin tidur. Melihat Rasulullah datang, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah bergegas untuk duduk. Kata Rasulullah, ala makan nanti tetap di tempat. Sampai Sayyidina Ali berkata, saya merasakan kesulitan. Saya merasakan kesulitan. Kemudian beliau berkata, ala adullukum ala khairin mimma sa'altukum. Inma al-duma. Ingatlah, maukah kalau aku beritahu kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa-apa yang kalian minta, yaitu meminta khadam pembantu. Kata Rasulullah, idza awaituma firasakuma, apabila kamu sudah mau tidur ke pembaringan kalian berdua, tasbihah maka tasbihlah Allah Ta'ala wahmada, dan kalian memujilah kepada Allah salah salatina tiga. Wakabbiro, dan takbirlah kalian berdua arba'an wa salatina tiga. Maka itu lebih baik daripada seorang pembantu. Coba baginda Rasul memperlakukan putri kecintaannya dengan seperti itu. Itu semata-mata karena bukan karena kurang cinta, karena sangat mencintai, ingin putrinya menjadi orang mulia, bukan orang yang enak-enakan, bukan. Tapi orang pengen putrinya menjadi orang yang mulia. Maka Siti Fatimah itu menjadi khairun nisa, sebaik-baik wanita. Dia memperlakukan. Coba kalau kita pakai pikiran secara akal jernih. Sebetulnya gaya tujuan Siti Fatimah untuk meminta khadim adalah agar pekerjaan rumah tangganya terselesaikan tanpa capek, tanpa banyak usaha. Itu. Kalau bisa terselesaikan dengan sendiri, juga tidak capek, hatinya juga senang, itu kan lebih bagus. Toh semua amal orang mukmin itu tidak ada yang kerjaan rumah tangga seorang ibu itu tidak ada istilah. Semua berpahala. Semua akan diberi oleh Allah. Manakala itu dikerjakan sendiri dengan rasa senang dan tubuh diberi kekuatan, tidak ada capek, itu lebih mulia. Toh yang mempunyai kekuatan, yang memberi kesenangan, ketenangan, ketentraman kan Allah. Maka baginda Rasul bukan memberi pembantu, tetapi memberi kiat, lebih tinggi derajatnya, mempertinggi derajat istighfar. Terlaksanakan pahala tubuh juga berat.
Allah, maka dilaksanakan oleh nah, tidak pernah meninggalkan dan semua tuntas dengan riang gembira dengan tubuh yang sehat. Coba kita benar-benar resapi bagaimana Rasulullah memperlakukan putri kesayangannya. Tidak. Karena tujuan Rasulullah adalah supaya hidupnya itu menjadi mulia. Akrimu auladak. Muliakan anak kalian. Karena kemuliaan anak kalian itu adalah kemuliaan kalian juga. Para bapak, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh tadi bagi Rasulullah putri. Baiklah kita mencontoh orang-orang yang sudah terbukti kesuksesannya, sudah ittifaq keberhasilan. Ketika kita melihat tokoh-tokoh, maka jangan sampai kita lepas bagaimana thoriqahnya, bagaimana kiatnya, bagaimana jalan menuju kepada kemuliaan itu. Sebetulnya intinya itu. Thoriqahnya, jalannya, perjuangannya, kiatnya, itulah yang harus ditiru. Kalau orang melihat kesuksesan orang, pasti semua orang sukses. Tapi tidak banyak orang yang mau menjalankan jalannya. Jadi tidak mau menjalankan proses. Ini yang kadang-kadang kita harus ubah. Kita lihat orang-orang sukses, orang-orang berhasil, maka jangan tinggalkan. Kenapa kok dia berhasil? Kenapa kok dia sukses? Kenapa kok dia mulia? Maka pasti ada jalan. Nah, proses itulah yang harus kita ngerti dan kita ikuti. Kita ikuti proses orang mulia. Maka kemuliaan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti diberikan oleh Allah. Bagi orang yang meniti kemuliaan. Bagi orang yang meniti proses kemuliaan. Pasti ikut kemuliaan. Karena Allah memang senantiasa menepati janjinya. Tidak pernah mengingkari janji sama sekali. Maka kalau kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu orang yang luar biasa, berlimpah ruah harta, tapi menjadi orang mulia yang luar biasa di dunia akhirat, diakui oleh seluruh dunia. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu gubernur Mesir pada waktu itu mengirim setiap bulan itu 1.000 dinar untuk anak. Tapi Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, dipercayakan kepada seorang Syekh Soleh. Syekh Soleh inilah yang mendidik Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sholatnya, ketertiban ngajinya, bagaimana ketertiban ibadah-ibadah nafilah. Sampai suatu saat Syekh Soleh itu melihat Umar bin Abdul Aziz itu telat dalam bernafas. Dilaporkan kepada bapaknya Abdul Aziz bahwasanya putranya telat disebabkan karena sibuk mengurus rambut. Ya wajar Afiki ya baru mengurus penampilan, disebabkan karena sibuk mengurus rambut. Maka bergegas Gubernur Abdul Aziz itu mengirim orang tukang cukur dari Masjid Al-Aqsa. Tugasnya khusus menggerunduli Umar bin Abdul Aziz supaya tidak tersibukkan lagi dengan rambutnya, dengan model-model rambut. Maka dikirim khusus itu. Itu betapa pedulinya seorang bapak. Sampai urusan kayak begitu pun luar biasa. Beliau menganggap itu serius. Dikirim tukang cukur langsung mengunduhi Umar bin Abdul supaya tidak tersibukkan dengan ngurus-ngurus model-model. Itu bagaimana seorang bapak kepingin mulianya seorang anak harus perhatiannya sampai hal-hal yang kayak. Ya, orang-orang Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang-orang yang berkelima. Manakala tidak diproses secara benar,
dia akan menjadi generasi yang mentah. Karena baginda Rasul itu mengatakan di dalam sebuah hadis, ini bisa dicek dari penduduk hadis, bahwasanya Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza arada biqaumin, apabila Allah itu menginginkan seorang kaum, ya, idza arada biqaumin baqaan au namaan, ya, tetap lestari, tetap langgeng, atau malah tumbuh kembang, maka rozaqahumul qasda wal afaf. Allah akan memberi rezeki, memberikan fasilitas rezeki kepada mereka dengan qasda. Qasda itu bersahaja, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Tapi dan apa dan bisa menjaga diri, menjaga qasda. Maka generasi yang seperti ini akan tumbuh. Bukan generasi yang mutrafin, hedonis, generasi yang serba ada, berfoya-foya. Maka generasi ini generasi yang kita. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin bapak-bapak, para ibu menyayangi anak-anak. Dan saya yakin ada titipan Allah yang dititipkan oleh kepada bapak dan ibu. Tapi jangan sampai rasa sayang ini terus kita membuat ngejor bahasa Jawanya, membiarkan anak itu dia berkeliman dengan berbagai macam aktivitas yang sebetulnya belum dibutuhkan, berkeliman dengan berbagai macam kemewahan yang sebetulnya itu tidak diperlukan. Ya, proses pesantren itu adalah proses bagaimana mendidik anak untuk mandi, untuk pasca bersahaja, walaupun rumahnya mungkin seperti sana, tetap tidur di pesantren. Walaupun ada di rumahnya itu segala macam fasilitas internet, iPhone dan sebagainya, tapi tetap harus berbatas. Itu di pesantren. Saya yakin, saya sendiri merasakan kalau di rumah itu sudah sulit untuk bisa membaca. Di pesantren yang bersama mereka kita bisa pesantren. Maksudnya seperti itu karena memang tumbuh banyak generasi ketika itu. Kalau sudah mutlafin, berlebih-lebihan, hedonisme, berfoya-foya, maka tumbuh pasti ada generasi yang lembek, generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Kita semua kepingin anak kita dan akhirat. Maka itulah sebetulnya kita lihatkan tujuannya seperti itu. Bagaimana generasi-generasi mendatang anak-anak kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang tercipoh dengan bimbingan Allah, Al-Quran dan Sunnah, generasi yang benar-benar tertib disiplin. Kalau kita lihat orang-orang besar itu begitu, kayak Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang menaklukkan Beteng Konstantinopel, itu luar biasa, dididik. Padahal beliau adalah putra Sultan Murad II ya. Al-Fatih itu Muhammad, Sultan Muhammad II. Luar biasa kekayaan, fasilitas tanah luar biasa. Tapi benar-benar Sultan Murad II itu tahu bagaimana memperlakukan untuk menjadi bukan dimanja, bukan diberi apa saja, tapi dididik. Karena tidak ada pemberian seorang orang tua melebihi dari pemberian bekal ilmu dan adab. Ilmu dan adab inilah yang menjadi bekal kemudian. Ya, kalau kita lihat riwayahnya Muhammad Al-Fatih, ya seperti anak-anak orang-orang pejabat, anak-anak orang-orang ya orang-orang kaya begitu. Jadi awalnya juga malas-malesan, manja-manjaan.
gurunya juga dilecehkan, ya tidak diabaikan. Banyak guru-gurunya yang sudah mengeluh angkat tangan untuk mendidik Muhammad. Tetapi Sultan Murad ini memilih guru yang maka dipilih Syekh Ahmad Al-Quran. Itu buat didik Al-Quran. Dengan menyerahkan cambuk ada Syekh Syamsuddin Al-Wali. Dua ini yang membuat Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang mulia. Diserahkan cambuk di hadapan Muhammad Al-Fatih. Saya titipkan anakku supaya menjadi orang mulia, bekal Al-Quran, bekal akhlak yang mulia. Kalau ada penyimpangan, ada kebandelan, saya ikhlaskan cambuk ini untuk membimbing dia di hadapan Muhammad Al-Fatih. Maka ya ketika itu diberi wewenang mencambuk apabila ada konflik. Maka dicambuk, kemudian alhamdulillah yang tidak pernah merasakan cambukan, tetap merasakan cambukan, jadi nuru 8 tahun sudah 7 bahasa kematangan dalam biasa, dalam berperang. Bahkan Syekh Syamsuddin itu pernah memukul Muhammad Al-Fatih tanpa kesalahan Muhammad Al-Fatih. Disengaja dipukul tanpa kesalahan. Kemudian sampai bertahun-tahun ketika Muhammad Al-Fatih umur 19 tahun mau jadi khalifah, yang akan jadi panglima. Itu bertanya, ya guru, saya ingin bertanya, Bu, engkau memukul aku, mencambuk aku, padahal saya tidak paham. Kenapa engkau lakukan itu, guru? Hati saya masih berkecamuk. Nah, sebetulnya pertanyaan ini saya tunggu. Begitulah, nak. Orang yang didolimi itu tidak akan pernah lupakan berdolim. Maka jangan sekali-kali itu. Kalau nanti engkau jadi penguasa, jangan sekali-kali kamu mendolim. Sungguh orang yang didolimi itu sakitnya itu tidak jelas. Janganlah kamu sekali-kali itu maksud. Biar kamu merasakan bagaimana orang itu. Sehingga kamu tidak akan berbuat dolim. Itu sampai begitu pendidikan Syamsuddin. Maka tidak heran kalau beliau itu Masya Allah tumbuh dengan bimbingan orang-orang yang luar biasa ini. Maka sampai penaklukan Konstantinopel tidak pernah meninggalkan jamaah 5 waktu. Tidak pernah meninggalkan sholat tengah malam. Tidak pernah meninggalkan. Coba kalau kita rasakan tanpa bimbingan seorang saya, seorang murabi, mudaris, sulit kita mengkondisikan di rumah-rumah kita untuk bisa anak kita itu tertib jamaah 5 waktu. Apalagi qiyamul lail. Masya Allah. Itu di pesantren itulah tempatnya. 5 waktu benar-benar dikiring. Sholat qiyamul lail benar-benar di sholat inti darul sholat, menunggu sholat, kemudian sholat rawatib. Dan itulah sebetulnya tujuan pesantren. Bukan hanya transfer ilmu, tetapi membuat karakter, membimbing anak-anak itu menjadi pribadi yang mulia, ilmunya memadai, akhlaknya mulia, aktivitas kesehariannya, aktivitas yang penuh dengan makna yang bernilai ibadah. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, kecintaan kita kepada anak itu artinya mendorong kita bagaimana anak kita ini bisa mulia. Kesuksesan seorang anak, seorang orang tua ketika bisa memuliakan anak
Artinya menjadikan anak itu menjadi mulia. Kemudian wayang qalibu ila ahli masrur. Dia akan kembali di akhirat dalam keadaan bahagia dengan anak-anaknya, dengan keluarganya di surganya. Itulah puncak prioritas kita sebagai orang tua mengemban amanah anak. Dan itu tidak bisa lepas dari proses pendidikan. Maka mencintai anak juga mencintai proses memuliakan anak. Itu adalah pendidikan. Tadi saya contohkan para sultan-sultan aja begitu ya. Sultan Harun ar-Rasyid itu menyerahkan putra-putranya kepada Syekh Asmu'i itu juga sepenuh hati. Sepenuh hati. Sampai Sultan Harun ar-Rasyid itu datang ke tempat pesantrennya Syekh Asmu'i itu. Ketika waktu itu anaknya sedang mengguyurkan air wudhu ke kakinya Syekh Asmu'i. Setelah selesai, Sultan Harun ar-Rasyid bertanya kepada Syekh Asmu'i, "Hai Syekh, saya kirim anak saya kepada panjenengan supaya belajar adab. Mengapa engkau enggak perintahkan tangan kanannya mengguyurkan air, tangan kirinya menggosok kaki panjenengan?" Sampai begitu. Tidak tersinggung. Walaupun anak khalifah disuruh mengguyurkan air ke kakinya gurunya. Justru kurang. Harusnya tangan kanannya mengguyurkan, tangan kirinya menggosok kaki gurunya. Itu katanya. Itu orang-orang yang mengerti bagaimana. Para bapak, para ibu yang dimuliakan. Ya saya sebagai orang tua, ya juga sebagai pendidik, itu benar-benar merasakan bagaimana pendidikan anak itu sangat penting dan benar-benar harus tumbuh dengan ketat. Harus benar dengan ketabahan. Maka ketika kita mendidik anak kita, maka langkah pertama adalah bagaimana kita percaya kita pendidik ada profil penuh. Insya Allah akan memberikan hasil sesuai dengan niat-niat kita. Anak kita akan benar-benar akan berkembang dengan kebulatan. Jangan sampai kita ini bertindak ya memperturutkan penyesalan. Jadi kajian untuk pagi hari ini bagaimana rasa cinta kita kepada anak dan jalurkan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu bagaimana kecintaan itu ya menjadi dorongan untuk memperhatikan anak sebaik-baiknya, mendidik dan membimbing anak sebaik-baiknya menuju kemuliaan anak, yang menuju kesuksesan anak dia dan akhirat. Ya, kesuksesan itu terkait dengan bagaimana anak itu bisa pertama dalam mengenal Sang Pencipta, yang kedua mempunyai ilmu yang bisa memuliakan dia, lingkungan terbaik. Yang ketiga adalah beramal soleh, menerapkan apa yang dia tahu. Yang keempat adalah berakhlakul karimah, bagaimana dia beradab, berbudi pekerti yang mulia dengan orang tua. Dan insya Allah kita bersama-sama dalam Mahad Tursina ini berupaya untuk itu. Kita bersama-sama dalam Mahad Tursina ini menginginkan bahwasanya santri dan santriwati ini menjadi generasi yang tersibuk dengan Quran, yang tertuntun dengan sunnah-sunnah bagi Rasul dan terbimbing dengan akhlak. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa meniti jalan yang diridhai Allah, dan semoga Allah menjadikan putra putri kita semua menjadi putra putri yang saleh-salehah, yang budi pekerti, mulia dan memuliakan orang tuanya dan bermanfaat bagi sesama. Ini saja untuk mengantar. Ya, ada sesi yang kedua adalah pertanyaan tanya jawab. Saya persilakan. Monggo.
Monggo. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya sempat mengingat Ustadz bagaimana kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika dalam satu majelis beliau ada di masjid, kemudian datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu an dengan baju yang dalam kisah ada 20 tambalan. Pada saat itu para sahabat berteriak takbir melihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah, putri yang didambakan, putri yang dicintai oleh Rasulullah, putri yang disebutkan dalam kisahnya bahwa nanti beliaulah yang akan memimpin para wanita di surga. Tetapi Masya Allah, pembelajarannya luar biasa bahwa beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana tentang hidup yang qanaah, menerima, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah, meneladani para ulama, meneladani para sahabat dan guru-guru yang telah memberikan kita bagaimana tentang kehidupan, Ustadz. Masya Allah, itu yang luar biasa. Bapak Ibu Wali Santri, yang ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul di surganya nanti bersama orang-orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, untuk selanjutnya yaitu adalah tanya jawab yang berkaitan dengan materi ini ataupun juga memang yang di luar dari materi ini. Kami buka di 2 pertanyaan, kami persilahkan. Boleh nanti bisa lewat chat Bapak Ibu melalui Zoom sini. Atau Ustaz bisa diaktifkan ininya ya, mic-nya ya. Iya, enggak. Bentar. Baik, bisa diaktifkan juga mic-nya. Bisa ditanya langsung, Bapak Ibu Wali Santri, kami persilahkan. Ada yang tanya. Mana? Kan ini Ustaz. Ya, bisa diaktifkan mic-nya Bapak Ibu Wali Santri yang mau bertanya langsung, bisa kami persilahkan di awal di 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tanya, kebetulan kan saya punya 4 putra ya, dari putra pertama sampai ketiga dengan jarak yang cukup dekat, 2 sampai 2,5 tahun. Nah, masing-masing anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, Ustadz. Jadi yang satu ini, misalkan saya punya peraturan, tidak bisa saya terapkan ke peraturan anak yang nomor 2. Nah, karena mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda ya Ustadz, jadi saya sebagai orang tua pun terkadang agak kesulitan untuk untuk menetapkan aturan yang bisa dipatuhi anak ini. Artinya anak yang pertama mungkin agak sedikit lebih enak diajak ngobrol, diajak bahwa aturan seperti ini gitu. Anak yang kedua ini kebetulan saya anaknya agak sedikit Ustadz, kalau boleh dibilang itu anaknya agak sedikit keras. Nah, kebetulan kan tahun depan ini kita lagi berdebat tentang masalah jenjang sekolah. Jadi saya pengen anak saya ini sekolah di tahun depan itu di sekolah Islam lagi, karena dari TK alhamdulillah sampai jenjang SMP sekolahnya sekolah IT. Nah, tahun depan ini dia ngotot nih mau masuk ke sekolah jenjang sekolah yang negeri gitu. Sedangkan saya ada sedikit kekhawatiran.
bagaimana ya Ustadz menyikapi anak yang dia bilang aku ini mau sekolah negeri, mau sekolah, maksudnya sekolah kejuruan dia Ustadz. Sedangkan kita di sini mempunyai rasa kekhawatiran bahwa pergaulan sekarang kan cukup cukup menakutkan buat saya sebagai orang tua gitu. Apakah saya harus mengikuti apa yang anak mau atau saya punya pendirian kamu harus tetap sekolah IT gitu. Bagaimana ya Ustadz, kita lagi masih belum ketemu nih jalan keluarnya saya sama anak saya ini. Mungkin itu aja yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Ahmad. Siapa tadi wali murid dari kelas 12 Ustadz. Begitu. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Ustadz Fatur, mohon maaf. Mohon maaf suaranya Ustadz. Sebentar. Ada mic-nya. Sebentar. Belum kedengaran. Di Ustadz Fatur, mohon maaf, mic-nya belum diaktifkan dari mohon ditunggu sebentar Ustadz, mohon maaf. Mungkin ada Ustadz Indra, mohon maaf dari. Baik, Ustadz Indra ya di sana ya. Ustadz Indra bisa dibantu, mohon maaf. Ini nggak bisa dari sini. Bisa. Bisa di-unmute. Enggak. Belum. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Mohon. Baik Ustadz, sudah bisa aktif. Sudah. Terima kasih. Ya. Baik. Para Bapak Ibu yang wali santri yang dimuliakan Allah, tentunya Allah menciptakan makhluk itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Termasuk karakter, bakat, maupun ya termasuk pembawaan watak. Itu berbeda-beda, walaupun ayah ibunya sama, tapi anak berbeda-beda. Dan itu memang dialami oleh semua orang tua. Bagaimana kita memperlakukan anak itu sesuai dengan karakter dan watak anak ini, maka ini harus kita cermati. Kita cermati benar-benar sejak awal. Dan itulah kebijaksanaan seorang tua itu diperlukan. Mungkin tidak bisa seperti pukul rata, tidak bisa. Tetapi kita harus benar-benar mengamati dan menjiwai. Kemudian yang perlu kita pikirkan adalah tentunya anak itu belum cukup dewasa untuk memutuskan sesuatu. Karena keterbatasan pengalaman, keterbatasan pengetahuan, dan mungkin usia. Dan usia yang belum matang, sehingga kadang-kadang memutuskan banyaknya kalau usia-usia SMA dan sebagainya itu terpengaruh dengan teman-temannya. Makanya seyogianya seorang tua ini adalah ya bukan tidak mengakomodir aspirasi anak, tidak. Tetapi mengalurkan, membimbing anak untuk aman dalam pertumbuhannya dan berkembang secara optimal dalam pertumbuhan pendidikannya. Nah, ini perlu ada musyawarah yang benar-benar dari hati ke hati dan benar-benar menyeluruh. Orang tua dengan pengalaman, dengan kematangan jiwa dan pikirannya itu insya Allah lebih akan bisa mengarahkan anak. Ya, kalau usia-usia SMA memang usia-usia yang memang
usia-usia pra pemuda ini memang sulit untuk dicegah gitu ya. Maka kalau kita tidak bisa mencegah, bagaimana kita bisa mengalirkan itu sesuai dengan aliran yang tepat. Ya. Sesuai dengan aliran yang tepat. Ketika anak memilih untuk pendidikan yang dia idamkan, yang dia cita-citakan, maka ada kompromi. Kita takut tentang pergaulan, maka seyogyanya lah ditaruh dalam komunitas-komunitas yang baik. Jadi bukan berarti sekolah negeri itu tidak baik, bukan begitu. Tapi bagaimana komunitas yang kita harus pilihkan. Saya merasakan, saya dulu juga sekolah SMA negeri, jadi. Tapi orang tua saya menalurkan, ya boleh kamu sekolah SMA negeri karena kamu pengen kuliah di ITB. Waktu itu boleh di SMA 1. Tapi terlepas sekolah harus mondok, harus pesantren. Itu kompromi yang menurut saya bijak. Saya punya cita-cita, orang tua juga mengkhawatirkan kalau saya ini istilahnya salah pergaulan. Maka setelah sekolah saya harus ke pondok. Dan di situ saya ngaji bersama santri-santri yang lain. Ya alhamdulillah itu bisa seiring sejalan. Tapi kalau memang ada yang berkualitas, memang itu sulit. Sekolah negeri kemudian punya aturan tersendiri, pondok punya aturan tersendiri, itu saya rasakan sangat sulit. Karena banyak benturan-benturan peraturan. Kalau ada yang sesuai dengan idaman, ya idaman anak, ya secara akademis itu baik. Terus include dengan pembinaan agama dan pergaulan akhlaknya itu sangat baik, sangat bagus. Dan itu saya rasakan memang kalau dua sistem itu lebih berat. Tapi kalau include antara pendidikan yang berkualitas, kemudian pembinaan agama dan pergaulan yang benar-benar ya terpercaya, ini insya Allah lebih baik. Walhasil bagaimana kita memperlakukan anak ini sesuai dengan watak dan bakat serta karakter anak ini kita cermati dari kecil, kita perlakukan itu. Dan itulah orang tua yang bijak bisa istilahnya membimbing anak sesuai dengan karakter dan wataknya. Dan tidaklah kita ini pada usia-usia yang pemuda begitu, ya bersikeras diktator itu tidaklah untuk masa-masa sekarang ini tidaklah sebaiknya begitu. Tetapi manakala kita bisa mengalurkan yang lebih baik, cita-citanya tidak, idealismenya tidak patah, tetapi kehati-hatian kita, cita-cita kita pun terakomodir. Ini yang jalan solusi yang terbaik, insyaallah. Semoga Allah membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, insyaallah cukup mewakili untuk jawabannya Ibu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Bunda juga, Bunda Ahmad Rizky, Ananda juga sesuai dengan cita-citanya, sambil kita perhatikan karena memang kalau kita melihat dari beberapa kajian bahwa peran orang tua kan juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Biasanya belajar yang paling dekat adalah belajar tentang keluarga. Jadi bagaimana keluarga memberikan contoh, maka itu karakter anak yang bisa nantinya di luar seperti apa. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, insya Allah ada pertanyaan lagi Ustadz. Mohon maaf, ini dari orang tua Ananda Hasan. Betul, beliau sedang di perjalanan kereta Ustadz. Masya Allah masih bisa ikut menyimak kajian pagi ini. Mudah-mudahan perjalanannya lancar Bapak Ibu, insya Allah. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana mengajarkan kesederhanaan kepada anak yang memasuki masa remaja Ustadz? Karena mungkin mereka bisa melihat aksesnya kan sudah terbuka Ustadz. Brand-brandnya luar biasa ya Ustadz ya di media sosial. Sehingga kita mengajarkannya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah,
gaya hidup memang ini menjadi permasalahan untuk zaman-zaman sekarang ini. Jadi bagaimana kita mengajarkan kesederhanaan kepada anak-anak kita? Memang pertama keteladanan. Jadi keteladanan seorang bapak, seorang ibu untuk berhidup tak bersahaja. Karena kalau teladan bersahaja itu ada di keluarga kita, maka insya Allah anak itu akan terbiasa dengan kebersahajaan. Yang kedua adalah bagaimana memberi pengetahuan, memberi edukasi tentang mulianya hidup bersahaja. Mulianya hidup ya tidak berlebih-lebihan dan bahayanya hedonisme. Itu pengetahuan harus diberikan. Yang ketiga adalah bagaimana membuat atau menempatkan dalam komunitas yang tidak hedonis. Karena memang anak-anak usia-usia remaja, ABG dan sebagainya itu sangat ya teman-teman itu sangat berpengaruh. Maka harus dientaskan dari komunitas-komunitas yang itu. Yang kelima, penting sekali kita membuka cakrawala kepada anak-anak kita. Bahwa di samping kita ada masyarakat-masyarakat yang jangankan membeli baju yang brand, baju yang bagus, ada kadang-kadang pakaiannya dipakainya pun tidak layak. Maka rasa empati kepada orang lain itu mulai ditumbuhkan. Jadi bagaimana dia bisa melihat di sebelah kita, di samping kita ada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Manakala kita bisa berbagi, alangkah mulianya. Nah, ketika itu kita coba budayakan dalam kondisi kita, keluarga kita. Ya, kita melihat orang-orang Ustadz Hafid, mungkin kita kadang-kadang berkunjung kepada orang-orang yang lemah. Kita melihat keadaannya dan sebagainya, maka pastilah nanti suatu saat daripada kita membadirkan harta untuk sesuatu yang sifatnya kemewahan, maka baiknya itu berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Insya Allah dengan upaya itu anak-anak itu lambat-laun akan tersadarkan. Yang terakhir ini yang paling penting adalah bagaimana kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar membimbing anak kita ke jalan yang diridhai Allah. Terus doakan dalam setiap sujud kita, dalam setiap munajat kita kepada Allah tentang kesolehan. Insya Allah, Allah tidak akan menolak doa-doa hamba yang benar-benar tulus, benar-benar yakin terhadap ijabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah tepat jam 10.21 ya, masih ada waktu. Insya Allah masih ada sekitar 10 menit lagi kita selesaikan di jam 10:30 Ustaz. Baik, ini ada juga yang chat lagi Ustaz berkaitan dengan sebentar saya bacakan karena memang cukup banyak yang bertanya sehingga saya izin beberapa yang memang berkaitan dengan tema hari ini, begitu Ustaz ya. Ustaz, ini juga ada yang bertanya terkait dengan orang tua selalu berkomunikasi Ustaz. Jadi menanyakan terkait dengan Ananda di pondok. Kira-kira sikap orang tua itu seperti apa ketika posisi Ananda di pesantren? Maksudnya begini, apakah orang tua ini harus intens menanyakan terkait dengan Ananda di pesantren? Atau memang sebetulnya kami ada waktu Ustaz, ada waktu kita berikan ketika waktu calling time. Mungkin di situ tempatnya anak-anak curhat ya, ngadu kalau misalkan ada masalah belum diatasi di sini bisa dengan orang tua seperti itu. Tetapi mungkin timbul dari orang tua ini kekhawatiran
gimana posisi di pesantren, apakah Ananda baik-baik saja dan lain sebagainya begitu. Sikap yang seperti itu bagaimana Ustadz? Memang harus seperti itu atau memang sepenuhnya kami berikan kepercayaan kepada pendidikan ya pesantren ya? Seperti itu. Mungkin tidak hanya Tursina, karena memang beberapa pesantren setahu kami atau saya berpengalaman justru komunikasi dengan orang tua itu sulit sekali Ustadz. Karena waktu pengalaman saya di pondok itu 2 handphone, 2 telepon itu dipakai 1.600 siswa. Dan Ustadz, waktu baru 2 menit telepon, ayo disuruh gitu ya. Disuruh cepet-cepet Ustadz. Saya belum curhat, akhirnya jarang komunikasi. Baru bisa komunikasi kalau libur. Libur pun alhamdulillah 1 tahun sekali waktu itu Ustadz. Itu kalau saya pesantren dulu begitu Ustadz. Nah, mungkin kalau untuk sekarang ini seperti apa solusinya Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah para bapak, para ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perhatian kita kepada anak itu memang kita ya mau tahu terhadap kondisi anak. Tapi kalau terlalu akhirnya kita ini akan menjadi seorang yang kadang-kadang kayak kanak-kanak, hal-hal yang sepele pun ditanyakan. Nah, maka ini justru akan tidak kondusif untuk pertumbuhan anak. Memang Rasulullah pernah mengatakan, aulad itu sama rotul qulub, adalah buah hati. Tapi kadang-kadang aulad fa innahum majbanatun, membuat kita itu pengecut. Pengecut itu takut nanti anak saya. Gimana, bisa didengar? Bisa ya? Bisa Ustaz. Bisa. Jadi bisa, Ustaz. Majbanatun itu adanya pengecut. Kadang-kadang kekhawatiran berlebih-lebihan itulah yang membuat nyetrum kepada anak. Kemudian ada membuat mahzanatun, kita juga ikut sedih. Diceritain kita menjadi sedih. Akhirnya karena ada kontak batin antara orang tua dan anak, maka itu pun juga membuat kondisi psikis anak juga terganggu. Makanya yang pertama bukan kita tidak mau tahu tentang keadaan anak, tetapi yakinlah bahwa di pondok, entah itu Tursina, entah manapun, itu ada mekanisme untuk pembimbingan anak. Dan tidak dibiarkan, bukan seperti di rimba, tetapi benar-benar ada pengawasan, ada mudaris, ada murobi yang mengawasi untuk perkembangan anak. Jadi bukan dibiarkan dan juga bukan diterlantarkan. Pertama itu keyakinan, kepercayaan penuh kepada, tapi juga tidak diperkenankan kita ini terus cuek apapun, tidak mau tahu, tidak juga. Tapi tahu ya apa yang perlu ditahu. Tidak harus seluruhnya tahu. Kemudian janganlah kita ini terbawa emosi, karena anak-anak kita ini kan umumnya masih anak-anak. Jadi kadang-kadang masih ada sifat rengean, sifat manjanya, akhirnya kita terbawa menjadi anak-anak. Kita diaduin ini, kita ikut marah. Kita orang dewasa harusnya semakin mensupport, semakin membuat dia tabah, semakin dia itu bisa teguh bahwa itu semua adalah proses untuk kebaikan anak. Ya, jadi itu para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Jadi komunikasi tetap harus diinikan, tapi tidak harus seluruhnya tahu. Ya. Insya Allah dengan kepercayaan bapak, kemantapan bapak, itulah membuat ketenangan anak juga, karena terutama ibu, ya, terutama ibu. Kalau ibu itu ada pikiran sedih, susah dan sebagainya, itu terkontak anak itu, sehingga teringat aja kepada ibunya. Maka yang saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua, bahwasanya ada Allah yang menggenggam hati semua makhluknya. Maka untuk bisa kontak ya kepada itu, maka gunakan waktu-waktu mustajab. Kita sholat, kita tahajud, kita doakan anak-anak kita. Perlindungan Allah itu perlindungan yang paling pokok. Bimbingan Allah itu adalah bimbingan yang paling
teladan bagi kita seperti Nabi Ibrahim, bagaimana menserahkan pendidikan Ismail kepada Allah. Dengan tangan-tangan Allah, Ismail menjadi benar-benar orang yang mulia, Nabi, walaupun tidak dibimbing langsung oleh ayahnya. Jadi para bapak, para ibu yang dimuliakan, jangan sampai kekhawatiran kita itu keterlaluan, menjadi kita ini majbanah, itu benih dan ya pengecut, kemudian jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang ikut kanak-kanak. Tapi insya Allah dengan kesungguhan baik pembina maupun murobi untuk membina dan kepercayaan panjenengan dan upaya kita bersama, insya Allah anak-anak kita, santriwan, santriwati akan terbina, terbimbing menuju keberhasilan, menuju kemuliaan dunia dan akhirat, insya Allah. Ya, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Fatur sekali lagi. Alhamdulillah untuk waktunya sudah habis Ustadz 10.28. Bapak Ibu wali santri, para asatid yang juga hadir di agenda kajian pagi ini menjelang siang ini, ada beberapa pertanyaan, mohon maaf yang belum bisa terjawab, tapi insya Allah ada beberapa juga yang menjadi evaluasi kami dan masukan. Insya Allah kami sampaikan juga Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik Ustadz Fatur, insya Allah. Sebentar, mohon maaf. Baik, baik Ustadz Fatur, alhamdulillah sudah selesai agenda ini. Kami memohon doa pada jenengan antum, doakan kami di akhir penutup ini supaya anak-anak santri betul-betul istiqomah sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, bersama dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan juga bersama-sama menuju surga bersama orang tua, Ustadz, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, marilah kita tutup doa yang insya Allah dihaturkan kepada Ustadz Fatur. Kami persilahkan. Jadi yang lebih suka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita munajat kepada Allah. Sungguh hidup kita, hidup anak kita, masa depan anak kita itu ada di tangan Allah. Maka kepada Allah kita meminta dengan penuh hati dan penuh keyakinan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu berdoa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, lakal hamdu kullu wa lakal syukru wa ilayka yurja'u amru kullu. Lakal hamdu hatta dalla, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal fatih musallam. Nasir al-haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi bil aziz. Allahumma qil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa sana abrar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna rasyidin. Allahumma ya Allah, ya dzal jalali wal ikram wa al-ikram. As'aluka ya Allah ya Rahman an taj'alana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatana min ibadika as-salihin al-faizin fi jannati an-na'im alladhina la yakhafuna wa la hum yahzanun wa alla tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la 'usran illa yasartahu wa la maridan illa 'afaytahu wa la hajatan hawaij dunya wa illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hidayah rasyada. Allahumma ya Allah, ya Ali, ya Hafiz, ya Wakil. Kami titipkan anak-anak kami, putra-putri kami kepada Allah. Bimbing mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dalam harapan. Jadikanlah mereka ya Allah hamba-hamba yang taat dan tunduk kepada Rasul yang senantiasa membawa kebaikan dan rahmat. Bimbinglah mereka ya Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat
Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wa taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf dari segala kesalahan. Semoga Allah melindungi, memberkahi, membimbing kita dan senantiasa memberi hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Kami doakan bersama mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah di kesempatan berikutnya bisa mengisi kajian kembali Ustadz dengan tema yang berbeda ya Ustadz ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu Wali Santri, Dewan Asatidz yang telah hadir, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Bekal kita di akhirat bisa membimbing ananda. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Padahal kita tutup dengan agenda pada pagi menjelang siang ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Ibu, terima kasih.